Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram, yaitu materi pada LKE kelas 6 halaman 31. Hal-hal yang harus kita pelajari pada bab keempat ini yaitu adalah satu, definisi halal dan haram. Yang kedua adalah dasar hukum halal dan haram. Kemudian sebab-sebab halal dan haram, penerapan hukum halal dan haram. Jadi ini adalah konten-konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita mulai. Apa itu definisi halal dan haram? Secara umum, halal dan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal dan haram adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Kemudian yang kedua, haram. Kalau tadi kita bahas tentang halal ya, yang kedua adalah tentang haram. Haram itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, atau bahkan ini sangat dilarang ya, sangat dilarang oleh agama Islam, haram. Kemudian kalau menurut agama Islam atau menurut para ulama, haram adalah segala sesuatu yang mengakibatkan pelaku atau orang yang melakukan itu mendapatkan dosa, atau sesuatu yang menjerumuskan ke dalam keburukan. Utamanya adalah keburukan untuk diri kita sendiri. Secara khusus, halal itu ketika kita definisikan melalui dalil atau Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, itu tuh segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Pokoknya intinya, selama syariat Islam itu membolehkan, maka itu disebut dengan halal. Manakala syariat Islam itu tidak memperbolehkan atau bahkan melarang sangat keras, itu berlaku hukum haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan sesuatu itu pasti akan ada sebab dan akibatnya. Begitu. Kemudian selain kita itu membahas tentang definisinya, ada beberapa dasar-dasar hukum tentang halal dan haram. Dasar-dasar hukumnya itu ada 3. Yang pertama ada dari Al-Quran langsung. Kemudian yang kedua adalah hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Nah, dari Al-Quran ini, Al-Quran adalah salah satu sumber utama yang ada pada ajaran-ajaran Islam. Sedangkan Al-Quran itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu runtutannya, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang ada di Al-Quran itu yang diharamkan pasti haramnya. Jadi manakala kita itu melihat di dalam Al-Quran itu ada atau tidak, atau bahkan di Al-Quran itu disebutkan, maka di situ sudah dipastikan tidak ada perdebatan lagi bahwa di situ tuh memang halal atau haram. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 173 tentang halal dan haramnya makanan. Kemudian yang kedua ada di surat An-Nur ayat 30 sampai 31 tentang bagaimana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Jadi kita itu sudah diatur oleh Al-Quran. Nah, kenapa kita harus ada aturan? Karena setiap aturan itu membuat kita itu menjadi seorang yang taat, dan dalam kehidupan kita nantinya itu tuh teratur. Jadi kalau misalkan itu tidak teratur atau tidak sesuai dengan koridor atau sesuai dengan hal yang seharusnya orang itu lakukan, maka hal itu dianggap tidak wajar atau tidak boleh. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan? Maka kita bisa merujuk ke dasar hukum yang kedua. Dasar hukum yang kedua itu adalah hadis. Nah, apa sih hadis itu? Hadis itu adalah segala sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad ya, yang dijadikan landasan kedua setelah Al-Quran. Jadi manakala ketika ada di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan
Contoh misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa babi itu tidak boleh dimakan, akan menyebabkan ini. Nah, kenapa hal itu tidak secara rinci disebutkan? Kenapa? Apanya yang nggak boleh? Penyebabnya apa? Seperti itu, maka di dalam hadis itu disebutkan. Nah, fungsi dari hadis ini adalah untuk memperjelas hal-hal yang belum rinci di dalam Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas dan merinci hal-hal yang sifatnya itu butuh penjelasan yang lebih banyak di dalam Al-Quran. Misalkan Al-Quran hanya menyebutkan jangan seperti ini. Nah, kita kan juga harus tahu alasannya kenapa kok kita itu nggak boleh seperti ini gitu. Nah, itu ada di dalam hadis. Kemudian manakala di dalam Al-Quran tidak disebutkan, kemudian hadisnya pun juga nggak ada, maka saat ini kita merujuk yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan atau kemampuan, daya pikir yang dimiliki oleh seseorang ulama untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Misalkan contoh, Allah itu menurunkan ayat manakala ada terdapat suatu kejadian pada masa nabi-nabi yang terdahulu, baik dimulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi sampai Nabi Muhammad. Itu manakala ada kejadian, maka Allah itu pasti menurunkan ayat. Nah, manakala ada ayat yang belum sepenuhnya dirinci sebab akibatnya, maka itu akan dijelaskan rinciannya oleh Nabi Muhammad melalui perkataan, melalui ketetapan, melalui perbuatan. Ya, kalau seandainya Nabi itu tidak melakukan, berarti itu tidak boleh. Misalkan ada ketetapan, misalkan Nabi itu mengatakan, oh ini salah, ini benar, maka yang dianggap salah itu memang tidak boleh dilakukan. Yang dianggap benar oleh Nabi, maka itu boleh dilakukan. Kemudian misalkan ada Nabi Muhammad ditanyain, duhai Nabi, apakah saya boleh seperti ini? Ketika Nabi Muhammad tidak menjawab boleh atau tidak, dan beliau hanya diam saja, maka itu dikatakan boleh. Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad itu melarang, maka dia itu tidak diperbolehkan. Nah, hadis itu sesuai pada saat Nabi Muhammad itu hidup. Tetapi manakala ada kejadian yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan juga di dalam hadis, maka kita merujuknya ke ijtihad atau pendapat para ulama. Nah, di Indonesia saat ini kita itu mempunyai ijtihad ulama yang namanya adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sama halnya ketika kita itu menetapkan satu Syawal misalkan, satu Syawal atau pertama kali kita puasa itu hari apa sih? Nah, dulu Kanjeng Nabi itu sudah memberikan fatwa bahwa umatku besok kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, karena Kanjeng Nabi sudah wafat, maka semua hal yang berbau fatwa itu dirujuk oleh MUI. Seperti itu ya. Jadi ini adalah dasar-dasar hukum halal dan haram. Kemudian kedudukannya, apa sih? Bagaimana sih kedudukannya antara Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad itu gimana kedudukannya? Kedudukan yang paling tinggi itu Al-Quran. Jadi kita kalau mau merujuk ini boleh atau tidak, itu kita melihat Al-Quran dulu. Al-Quran membolehkan atau tidak? Kalau Al-Quran tidak membolehkan, sudah pasti ketok palu itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau manakala kita melihat di dalam Al-Quran diperbolehkan, maka kita boleh melakukan. Tapi kalau kita itu melihat ternyata di situ tidak ada hukum yang menyatakan itu tuh boleh atau tidak, maka kita harus mencari di hadis. Jika hadis tidak ada juga, karena hadis kan juga harus melihat pada masa Nabi Muhammad. Contoh kita menanak nasi menggunakan rice cooker, itu atau boleh atau enggak? Kan nggak mungkin Al-Quran bilang kalau jangan menanak nasi menggunakan rice cooker, tidak mungkin. Seperti itu. Sedangkan pada zaman Nabi itu rice cooker itu belum dibuat. Nah, maka kita melihat ke pendapat ulama. Nah, ternyata rice cooker itu boleh. Kenapa? Karena fungsinya untuk menanak nasi. Boleh.
Begitu. Yang pasti ulama mengatakan bahwa kalau tidak ada unsur haramnya di situ maka boleh. Seperti contohnya adalah banyu putih. Banyu putih manakala mbok tambahi nganggo salah satu cairan yang berwarna, pasti dia itu akan berwarna, kecuali kalau air putihnya ini tadi itu volumenya banyak. Tapi kalau misalkan ini tuh sama-sama volumenya atau sama-sama misalkan 1 liter sama 1 liter juga ditambahkan, pasti akan berubah warna. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika ada satu hal yang halal kemudian dicampur dengan yang haram, maka dia itu akan dihukumi haram. Logikanya seperti itu ya. Kemudian ada beberapa hal. Kenapa kok ini dikatakan halal atau haram? Itu pasti melihat dari yang namanya penyebab. Ada beberapa penyebab kenapa kok satu makanan atau satu perbuatan itu dikatakan halal atau haram. Yaitu dimulai dari zat asal. Allah telah menetapkan segala sesuatu yang haram karena sebab tertentu. Salah satunya adalah zat asalnya. Itu berarti zat asal yang terkandung di dalam sesuatu tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kita. Contohnya adalah babi itu haram. Orang Islam diharamkan memakan babi. Kenapa babi itu haram? Padahal Allah juga menciptakan babi itu gitu loh. Nah, ternyata babi itu sudah disetting. Dia itu memiliki seperti perlindungan dia di dalam hidupnya dia. Jadi babi itu memiliki sesuatu hal sendiri. Manakala dia itu dimakan oleh seseorang, orang itu akan tidak mendapatkan manfaat yang banyak. Kenapa? Karena ketika diuji, daging babi itu ternyata mengandung cacing pita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita itu makan daging yang mengandung cacing pita? Maka pasti usus-usus kita pun juga akan digerogoti oleh si cacing tersebut. Nah, itu dimulai dari zat asalnya ya. Jadi Allah itu biasanya menerapkan atau menetapkan sesuatu itu dimulai dari zat asalnya. Zat asalnya itu memang haram atau merusak tubuh, maka nggak boleh. Lagi pula untuk apa kita juga tahu kalau itu tuh haram, udah pasti Allah itu memberikan sebab tertentu. Kenapa kita harus memakannya? Pasti akan ada efek negatifnya. Kemudian yang kedua adalah sifat asal. Seluruh perbuatan jahat berasal dari setan. Oleh karenanya Allah juga memberikan sebuah teguran terhadap umat manusia tentang perbuatan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh setan. Karena pada dasarnya setan adalah penghuni neraka. Nah, contoh misalkan kita itu sedang memakan mangga, tetapi cara mendapatkan mangganya itu karena memang kita dibujuk oleh setan, maka menjadi haram. Hukum asal mangga itu kan boleh halal dimakan. Tapi karena kita ada satu juga yang namanya prosesnya itu juga ternyata cara mendapatkannya haram, maka hukum makanan mangga itu menjadi haram. Itu ya. Kemudian sebenarnya ini ada diskusi ya. Jadi ketika kita itu nanti bertemu, itu nanti diskusinya itu ada diskusi 1 dan ada diskusi 2. Tapi untuk ini tugas untuk kalian di rumah yaitu adalah ceritakan pengalaman kalian ya kan, sesuai dengan kehidupan nyata kalian, yang mana kalian itu bisa melihat tentang zat asalnya gimana. Kamu bisa googling, kamu bisa cari Google sifat asal atau prosesnya seperti apa gitu ya. Bisa berupa makanan atau perbuatan atau ucapan atau yang lainnya lah. Yang pasti hal-hal yang berhubungan dengan halal dan haram gitu. Kemudian ada penerapan halal dan haram. Penerapan halal dan haram itu ada beberapa hal. 1, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram memang belum menyeluruh dalam berbagai bidang. Maksudnya Al-Quran secara rincinya itu belum merinci ini itu boleh atau enggak. Karena apa? Karena seperti yang saya sudah
bilang di awal bahwa Al-Quran itu merujuk ketika ada kejadian tertentu pada zaman tertentu, begitu. Nah, kalau sekarang Kanjeng Nabi sudah wafat, maka Al-Quran itu tidak diturunkan lagi karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan seketika untuk mengakhiri ayat yang turun, yaitu Al-Quran, gitu ya. Penerapan hukumnya halal dan haram itu memang belum menyeluruh dalam berbagai bidang karena pada masa tertentu saja hanya diberikan contoh oleh si Al-Quran ini. Nah, halal dan haram yang kita ketahui masih dalam tahapan urusan ibadah pokok saja. Jadi yang berarti misalkan contoh nih, nasi yang tidak habis saat kita konsumsi akhirnya hanya dibuang di tempat sampah. Padahal hal tersebut haram hukumnya karena menyia-nyiakan makanan. Padahal ada banyak orang yang bahkan tidak bisa memakan nasi, baik itu karena sakit, karena memang tidak punya uang buat beli nasi dan seterusnya. Jadi saya berharap melalui pengetahuan kita tentang penerapan dalam sikap kita tentang halal dan haram ini, kita contoh kecil sajalah, kita bisa menghargai makanan, utamanya adalah nasi karena nasi adalah makanan pokok untuk kita. Kemudian yang kedua, penerapan dalam perilaku. Dalam hal perilaku tentu juga ada penerapan hukum dan halal dan haramnya. Misalkan menurut kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, hukumnya apa? Hukumnya pasti kalian berpikir adalah nggak masalah, nggak apa-apa, nggak sampai tentang halal dan haram. Terkadang kita tidak peduli tentang hal ini ya. Tetapi menurut Islam membuang sampah tidak pada tempatnya dihukumi haram. Kenapa? Karena dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang itu sangat besar. Seperti banjir. Kemudian penyebab banjir itu salah satunya karena banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh misalkan di selokan yang menyebabkan air hujan itu semakin banyak, volumenya itu semakin banyak di dalam satu selokan. Kemudian karena sebelumnya itu sudah banyak sekali pembuangan sampah yang tidak teratur, maka selokan itu tidak lancar ketika air itu mengalir. Begitu. Itu adalah salah satu perilaku yang kita kadang nggak sadar, tapi itu ternyata ada halal dan haramnya hukumnya. Kemudian penerapan dalam konsumsi atau makanan, gitu ya. Pemerintah memberikan aturan tentang penerapan makanan dan baik halal ataupun haram. Itu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, tentu ini berdampak baik juga karena kita bisa tahu nih akhirnya banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita lihat ada tulisan logo halalnya atau enggak. Tiwas awake dhewe tuku akeh panganan ternyata haram, tidak ada logo halalnya. Maka kita juga bisa memilih tentang makanan-makanan yang bisa kita makan. Begitu. Nah, itu juga sangat berlaku juga untuk di luar negeri tentunya. Misalkan kalian ternyata dikasih rezeki sama Allah untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata di luar negeri itu mayoritas banyak sekali orang yang non-Islam. Maka dia tidak peduli tentang halal dan haram ini. Tetapi karena produk yang diedarkan oleh Indonesia itu sudah dilabeli dengan label halal, maka kita juga bisa melihat di sana nanti label halalnya ada atau enggak. Kalau misalkan tidak ada ya jangan dimakan. Masih banyak makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita. Gitu. Kemudian ada satu tugas buat kalian. Buatlah 5 sumber makanan nabati yang biasa kamu makan dan jelaskan manfaatnya untuk tubuh kamu. Kalian googling. Kemudian tugas yang kedua, kalau tadi kita tentang nabati, sekarang cari tentang makanan hewani ya. Begitu.